Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata ini ada masalah ya di komputer, jadi saya masuk dua akun. Yang satu menampilkan PPT, yang satu suara ya. Oke. Baik, kita lanjut untuk perkuliahan sistem digital ya untuk kelas A dan kelas B. Insya Allah ya kemarin artinya apa ini masih baru pendahuluan ya. Jadi yang kemarin itu pendahuluan untuk sistem digital dan materinya insya Allah sudah saya upload ya di e-learning. Jadi mohon untuk di-download kemudian dipelajari. Gitu. Oke, jadi hari ini kita lanjut aja langsung yaitu ke materi sistem bilangan ya. Oke, apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, jadi hari ini kita akan coba membahas yaitu operasi dalam sistem bilangan ya. Kita tahu sistem bilangan ya ada beberapa poin yang perlu kalian pahami di situ karena ini sebagai dasar ya untuk baik mungkin mata kuliah yang lain atau mungkin ke bidang di komputer gitu, bidang komputer sendiri. Oke, ya jadi artinya di dalam apa ini ya mungkin di kalkulator. Apa? Buka aja dorong. Untuk tidak berbicara bisa dimut. Lagi usaha. Oke. Jadi di dalam operasi dalam sistem bilangan ya jadi di sini ya ada sistem bilangan biner, kemudian ada oktal dan heksadesimal ya. Ya di dalam ini juga pada dasarnya di dalam matematika ya, baik mungkin di dalam matematika atau perhitungan ya. Secara umum itu ada 4 ya. Kita belajar dari mungkin dari TK bahkan sampai kuliah S1, S2, S3 itu kita belajar dalam matematika ya hanya 4 ya sebetulnya. Yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya, cuman penjabarannya itu kan banyak ya. Misalkan ya apa ini integral ya kemudian turunan gitu ya. Jadi ya itu sebenarnya penjabaran dari 4 ini ya. Poinnya itu adalah operasi dalam matematika itu ya 4 ini gitu ya. Pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ya. Jadi yang lainnya kayak ln, integral tadi ya, turunan itu ya penjabaran dari 4 ini ya. Oke. Jadi di dalam sistem bilangan, jadi sistem bilangan itu adalah cara untuk mewakili besaran ya dari suatu item ya. Jadi itu untuk mewakili ya. Jadi untuk mewakili ya karena manusia itu yang bisa mungkinnya biasa adalah sistem desimal ya. 1, 2, 3 ya. Jadi manusia itu kan mengenal angka 0 hingga 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 9. Nah, 10-nya itu kan 1 dan 2 ya, 1 dan 0 gitu kan ya. Jadi angka itu 0 sampai 9 atau 10 digit ya. Karena manusia itu memiliki 10 jari ya, 10 jari seperti itu. Nah, hal lainnya berbeda dengan komputer atau logika komputer. Ya, jadi mewakili ya itu salah satunya elemen dari 2 komponen. Misalkan off atau on gitu kan. Itu untuk mewakili seperti itu. Jadi atau 0 dan 1. Nah, ini sistem digital ya. Jadi sistem apa ini desimal ya, yaitu 0 sampai 9 ya. 0, 1, 2 dan sampai 9. Nah, nilai desimal ya, misalkan ada nilai desimal seperti ini. Nah, ini notasi ilmiah ya. Jadi mungkin di mata kuliah ya, di fisika ya atau mungkin di matematika juga diajarin ya. Jadi bagaimana menulis notasi ilmiah yang benar gitu ya. Karena itu nanti akan menyangkut ya
ke sini ya, ke komputer juga di situ, logika komputernya. Jadi dia membacanya itu bagaimana. Ya, ketika atau bikin grafik misalkan itu yang sederhana itu juga harus dibikin seperti ini ya. Ini notasi ilmiah yang benar ya, cara penulisannya yang benar ya. Saya kira ini udah diajarin. Oke, itu bilangan desimal. Kemudian bilangan biner tadi ya. Jadi bilangan desimal itu 0 sampai 9 yaitu saya kira yang sudah kita pelajari ya. Kemudian kalau biner yaitu 0 dan 1 ya. Misalkan di sini ada nilai bilangan biner 1011. Jadi angkanya di dalam bilangan biner itu ya 0 dan 1 aja gitu. 01, 01, 01 gitu ya. Jadi contohnya ini. Misalkan ada bilangan biner itu 1011. Ini bisa diartikan itu seperti ini ya. Jadi ini ada contohnya ya. Oke, jadi ini kan tadi bilangan binernya itu sebentar, susah. Ya, ini ya, jadi bilangan binernya itu bilangan binernya itu adalah 1011 ya. Kita mulai dari yang belakang ya, 1 ini kan. Ya, ini 1. Nah, ini kita jabarkan. Jadi basisnya kalau di dalam biner itu ini 2 ya. 2 ini basisnya ya. Beda kalau apa ini tadi ya. Oh ya tadi belum. Ya, jadi kalau desimal itu ini basisnya itu 10 gitu ya. Jadi 10, 10 pangkat, 10 pangkat, 10 pangkat ya. Itu yang biasa kita kenal ya. Nah, sedangkan biner basisnya itu adalah 2 ya. Tadi kenapa ini 10, kenapa ini 2 tadi ya. Jadi kalau 10 itu karena ini angka di dalam desimal itu 0 sampai 9. Kalau dihitung kan ada 10 digit ya. Jadi maka itu ini 10 ya. Sedangkan bilangan biner itu 0 dan 1 kan ada 2, 0 dan 1 ya, jadi 2. Jadi maka itu ini 2 ya. Nah, ini dimulai dari 0 pangkat ya. 0 berapa sorry 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Ya, 2 pangkat 2 kemudian 2 pangkat 3 ya. Nah, caranya kita tahu 2 pangkat 0 itu berapa? 2 di pangkat 0 itu nilainya berapa? 1, Pak. Oke, 1 ya. Jadi ini diingatnya. Berapapun berpangkat 0 gitu kan sebetulnya kan. Ya kalau misalkan 1 pangkat 0 1. tetap 1. Nah, ya. Ya istilah. 1 pangkat 0 ya tetap 1. Kalau 1 pangkat 1? 1, Pak. 1 juga. Nah, ya. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya. Oke. Itu ya. Jadi pahami ya, intinya ini, berapapun di pangkat 0 itu nilainya 1 ya. Berapapun di pangkat 0 nilainya 1. Nah, ini baru kita hitung 1 dikalikan 1 sama dengan 1 ya. Ini dikalikan dengan 1 ini, maka hasilnya 1. Oke. Kemudian lanjut ya, lanjut ke sini yang berselanjutnya yaitu tadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya berapa? 2 pangkat 1 2, Pak. ya, bentar. Nah ini ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. Nah ini 2 ini nanti dikalikan dengan 1, maka hasilnya ini ya, 2 n. Oke, tadi hasilnya ini dikalikan 1 ya. Ini sama ini ya. Kemudian yang ini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 berapa?
4, Pak. Ya, Pak. 4 dikalikan dengan 0. Ya, ini ya, dikalikan dengan 0. Ya, maka sama dengan 0. Ya, 0 ya sama ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu 8. Oke, ini 8. 8 dikalikan 1 sama dengan 8. Sama dengan 8. Nah, setelah itu baru dijumlahkan. Ya, ini tinggal dijumlahkan. Atau hasil ini tadi ya. Hasil ini tadi dijumlahkan. 8 tambah 0 ditambah 2, 10 tambah 1 sama dengan 11. Ya, ini kalau desimalnya ya, 11. Mudah ya. Jadi untuk mengkonversi ini salah satu untuk mengkonversi ya dari bilangan biner ke desimal. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, kemudian pertambahan ya, pertambahan tadi ya di dalam biner itu kan ada pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, kita coba masuk ke kalau tadi ini mengkonversi ke desimalnya. Kemudian kita lanjut per operasinya yaitu pertambahan. Ya, pada dasarnya sama ya pertambahan maupun pengurangan. Nah, ini yang bawahnya pengurangan. Nah, ini juga ada contohnya, jadi menarik. Oke. Misalkan di sini langsung ya. Jadi intinya biar langsung paham, intinya yang dasarnya itu pokoknya diingat apa ini basisnya itu adalah 2 ya. Mungkin masih ingat kayak desimal ya. Jadi kalau desimal misalkan berapa ya? Misalkan bentar, susah. Desimal 10 kan, Pak? Kenapa? Desimal 10 kan ya? Apanya? Jadi kalau misalkan ini desimal nih, Basisnya. ini contoh desimal misalkan nih. Kalau misalkan ini 9, gitu ya. Karena desimal kan itu 1 sampai 9 ya. Misalkan ini 9, susah banget. Misalkan di sini 9 ditambah 2 gitu ya. Kalau ini ini desimal ya. Kalau ini dijumlah jadinya berapa? 9 tambah 2. 9 tambah 2 berapa? 11, Pak. 11. Nah, ini 11. Ya. Karena ini ada 2 aja langsung berarti 11 kan gitu, ya. 11 ya. Jadi itu. Nah, kalau misalkan ada lagi berapa? Ini 8, 7 ya. Kemudian ini 4. Ini 2 ya. Kalau penjumlahan itu nggak terlalu ini. Ya, artinya masih mudah lah ya. Ini kalau misalkan apa ini masih desimal ya. 7 tambah 4 11 ya. Sama ini 1. Nah, ini 1 di sini ya. Berarti 1 tinggal 8, 9 ya. Intinya kan gitu. Ya, artinya sisanya taruh di sini. Ya. Nah, ini kalau penjumlahan nggak kelihatan. Tapi kalau misal pengurangan, nah ini kalau masih desimal ya, kita masih membahas desimal. Nah, kalau pengurangan, misalkan ya sama yang itu, misalkan kita taruh di sini ya. Nah, misalkan
Misalkan di sini 81, sini 4. Misalkan ini 4 gitu ya. Nah, ini kalau dikurangkan, 1 dikurangin 4 kan nggak bisa kan. Nah, dia pinjem ke sini gitu kan. Ini kalau desimal ya. Kita mengingat lagi desimal. Nah, pinjem ke sini itu sekali pinjem dia, artinya biar itu biar paham gitu. Karena nanti konsepnya mirip gitu, cuman beda basisnya. Kalau desimal itu basisnya 10 kan gitu. Jadi dia pinjem kan, karena 1 dikurangin 4, ini pengurangan. 1 dikurangin 4 kan nggak bisa ya. Jadi itu dia pinjem ke sini, ke 8. Nah, sekali pinjem itu nilainya 10 gitu, karena basisnya itu 10 karena desimal. Jadi sekali pinjem itu susah. Jadi sekali pinjem itu mana nih? Ya, kalau pinjem itu adalah 10, berarti 10 tambah 1 ini ditambahin dulu. Pinjemannya itu dengan ini dulu kan. Berarti apa ini tambah 1 sama dengan berarti 11 gitu kan. Nah, 11 dikurangi 4. Ya kan? 11 dikurangi 4 baru bisa dikurangin ini kan. 11 kurangi 4 berapa? 7 gitu kan. Nah, ini tadi kan angka 88 udah dipinjem ke sini, berarti ini tinggal 7. Gitu. Ya, paham ya? Jadi dasarnya seperti ini. Ini kalau desimal. Nah, pokoknya basisnya ingat di sini, ingat 10. Nah, sekarang kita kembali ke biner ya. Ke biner penjumlahan ya. Oke, ya penjumlahan untuk penjumlahan. Nah, ini ada contohnya ya. Oke, ini tinggal kita jumlahkan ya. 1 ditambah 0. Nah, ini dasarnya. Nah, ini dasarnya nih. Ini yang ini itu adalah dasarnya ya. Jadi harus kalian ingat ya. Ini dasarnya. Kalau desimal kan ya tinggal dijumlahkan aja kan masih mudah ya. Nah, dasarnya untuk biner itu kalau 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Ya, 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 1 itu hasilnya 1 ya. 0 ditambah 1 hasilnya 1. Oke. Kemudian berapa ini? 1 ditambah 0 hasilnya 1 ya. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 0, tetapi dia menyimpan 1. Nah, kita lihat langsung contohnya di sini. Ya. Jadi di sini 1 ditambah 0. Ya, konsepnya ya, 1 ditambah 0 itu 1. Nah, ini ya 1. Ya. Ini juga masih sama, 1 tambah 0 nilainya 1. Ya. Nah, kemudian yang ketiga 1 ditambah 1 nih. 1 tambah 1 hasilnya 0. Nah, ini yang 0. Ya. 1 dia nyimpen 1. Jadi dia di sini. Ya. Nyimpen 1 di sini. Oke. Nyimpen 1. Nah, kemudian PKN. PKN. Iya. Semester 1 ya? Gue kan gak ikut. Mohon untuk diam. Emang kurang ajar sih. Tapi nggak ada absennya ini. Ya. Jadi 1 ini ya. Jadi dari sini ya. 1 ditambah 1 ini yang terakhir nih. 1 tambah 1 itu 0. Nah, dia menyimpan ini 1 ya. Jadi ini saya tambahkan di sini 1. Nah, kemudian ini 1 ini ditambah dengan 1 yang ini. Ya, berarti konsep ini lagi kan. 1 ditambah 1 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 sini. Ya, sama dengan 0. Tetapi nyimpan 1 lagi di sini. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan 1 yang terakhir ini. Ya. Ditambah 1 yang terakhir ini.
maka sama dengan 0 lagi, menyimpan lagi di sini. Nah, karena ada tambahan lagi ya turunkan lagi langsung ke sini. Nah, berarti ini hasilnya. Paham? Saya kira bisa ya. Kalau tadi mengikuti saya kira bisa. Nah, konsepnya pokoknya ini ya. Konsepnya ini. Ya, hati-hati di sini menyimpan ya satu ya. Jadi ya sama kayak tadi ya. Tapi kalau yang tadi kelihatannya yang pinjam ya. Nah, ya intinya ini ya. Ya pokoknya Nah, gue sedikit tolong yang tidak ngomong tolong di mute ya. Oke, ini ya untuk pertambahan. Nah, ini untuk pertambahan. Oke. Kemudian kita lanjut untuk pengurangan. Nah, di dalam pengurangan juga sama ada konsepnya ya, yang perlu kalian tahu ya, perlu kalian pahami ya konsepnya ini ya. Sama untuk pengurangan 0 kurangi 0 sama dengan 0, 1 dikurangi 0 sama dengan 1, 1 kurangi 1 sama dengan 0. Ya, yang kalau penjumlahan yang perlu diingat tadi ini ya. Ya sebenarnya ini hampir sama ya dengan desimal kan, kayak desimal kalau 0 ditambah 0 kan 0. 0 ditambah 1 ya 1. 1 ditambah 0 ya 1. Sama kan? Desimal gitu ya. Nah, tetapi perlu yang diingat itu di sini. Ya. 1 ditambah 1 kalau desimal kan 2. Ya kan? Cuman kalau binary itu kan angkanya hanya 1 dan 0 gitu. Jadi nggak boleh 2 gitu. Jadi maka itu di sini 0 menyimpan 1. Gitu. Itu yang harus diingat. Kemudian kalau pengurangan 0 kurangi 0, 0 sama kayak desimal. 1 dikurangi 0, 1 sama ya. Kemudian 1 kurangi 1, 0 sama kayak desimal. 0 dikurangi 1. Ya, hati-hati di sini. 0 dikurangi 1 itu sama dengan 1, dia sini ya. Sama kayak di apa ini pertambahan. Jadi ada sisa 1. Ya. Oke, kita langsung contohnya di sini ya. Jadi lihat konsepnya. 1 dikurangi 1, 1 kurangi 1 berarti ini ya, yang kedua berarti 0 ya. Kemudian 0 dikurangi 1 berarti ini 0 kurangi 1 ini nilainya 1 tapi di sini ada 1 ya. Kita tulis di sini 1. Ya, 1 dikurangin 1 0 ya. Ini juga sama 1 kurangi 1 0 juga. Ini tinggal tarik ke bawah 1. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Nah, di sini tetapi harus ada tambahan angka 2 di sini ya. Artinya biar ketahuan bahwa ini adalah bilangan biner. Oke, mudah ya untuk pertambahan dan pengurangan. Saya kira mudah. Nah, ini tadi juga sama konsepnya ya. Intinya tadi sama ya. Jadi pada penjumlahan bilangan biner sebenarnya sama dengan proses penjumlahan desimal ya. Cuma bedanya 0 dan 1 tadi, angkanya hanya 1. Nah, ini konsepnya tadi kenapa hasilnya itu ada 1 ya karena dikurangin 1 ini ya. Kan kalau desimal 1 tambah 1 kan sama dengan 2. Nah, sedangkan biner itu kan nggak boleh nilainya angka 2. Jadi itu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Tapi ada simpanan 1. Ya, konsepnya sama ya. Nanti bisa dicoba. Ini bisa dicoba. Pengurangan tadi juga sama saya kira ya. Ya, ada pinjam 1 ya. Oke, tadi sudah apa ini kita latihan dan tadi di sini juga banyak contoh soal nanti bisa dicoba. Kemudian perkalian. Untuk perkalian, nah ini dasar dari perkalian ya. Untuk perkalian ini sama ya, ada 4. 0 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama 0. Sama juga kayak desimal ya, berapapun dikali 0 nilainya 0. Ya. Kemudian 1 kali 1 ya 1, sama persis kayak apa ini desimal ya. Seperti itu. Oke, nah ini ada contoh yang kalau yang desimal ini yang biner.
Ya, kalau desimal kan satu-satu gitu ya. 5 dikali 9 gitu ya. Kemudian nanti 9 kali 1 nanti ditambah sisa ini gitu ya. Lalu suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Masih Pak. Oke. Jadi ini ya, kalau desimal ya masih diingat ya. Jadi kalau 15 dikali 9 ini dikali ya. Soalnya ini kalikan ini dulu kan. 9 kali 5. 5 kali 5 45 ya. Ini tulis 5, berarti sini nyimpen 4 gitu kan. Nah, kemudian 1 dikalikan 9 itu 9 ditambah 4 ya, maka mendapatkan berapa 13 gitu kan. Itu kalau di cara di desimal. Nah, bagaimana dengan yang biner? Ya, dengan yang biner ini ada contoh di sini 1111 dikalikan 1001 ya. Nah, cara penyelesaiannya ini ya sama sebetulnya dengan seperti desimal. Jadi 11 ya di situ ya. Oke, cuman tadi konsepnya harus dipahami yang ini ya. Oke. Nah, ini 1 dikali 1 ya, kembali sini 1 kali 1 sama dengan 1 ya kan. Berarti semuanya sama ini kan. Jadi ini dikalikan dengan semuanya dikalikan dengan ini dulu ya. Ya hasilnya sama kan. Sama semuanya. Nah, kemudian setelah ini nah dengan kalikan dengan 0 ya. Dikalikan dengan 0 dan dikalikan dengan 0. Oke. Kemudian selanjutnya itu dikalikan dengan 0. Gitu, ya. 1 kali 0, tadi konsepnya 1 kali 0, 0 kan. Hasilnya ya 0 semua. Terus ini dikalikan 0 berikutnya. Ya hasilnya 0 semua. Kemudian dikalikan 1 sama lagi, kembali lagi 1 semua. Ya. Nah, tetapi di dalam perkalian itu ada penjumlahan. Ya, kalau di dalam pembagian ada pengurangan. Jadi harus hati-hati. Nah, penempatan ini juga harus hati-hati. Ya, jadi semuanya itu enggak lurus semuanya. Jadi ada setelah di sini 1 digit gitu ya. Ini 1 digit, 1 digit, 1 digit. Nah, baru kita jumlahkan ya konsep yang awal tadi. Ya. Dan itu harus hati-hati ya. Oke, saya kira ini juga ada penjelasan, saya lengkap sekali ya, nanti bisa kalian pahami lagi. Tadi saya kira juga sudah paham ya, nanti bisa dicoba ya. Oke, kemudian pembagian ya. Pembagian konsepnya ini ya. Jadi harus perlu dipahami di sini pembagian ya. Nah, di dalam pembagian ada pengurangannya. Tadi juga sudah paham. Ya, intinya sama lah ya. Saya kira bisa, nanti bisa dicoba. Ini pembagian juga ada contohnya, juga ada penjelasannya ya. Jadi bisa dicoba lagi ya. Oke. Ada contoh lagi juga ya, banyak ya. Oke, kemudian kita lanjut ke tadi bilangan biner ya, kemudian bilangan oktal. Ya, kalau tadi bilangan biner itu basisnya 2, sedangkan bilangan oktal ya, bilangan oktal itu 8 ya. Angkanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan 7. Ya, dan 7. Ya, jadi ada 8. Ini sebagai menjadi basisnya. Oke, jadi artinya dalam menulisannya selalu ditambahkan ini. Ya, jadi menunjukkan bahwa itu adalah bilangan oktal.
kalau ini nanti tidak ada, bisa mungkin saya salahkan gitu. Misalkan walaupun hasilnya itu benar, tetapi nggak ada simbol ini, ya nanti bisa saya salahkan gitu. Karena ini penting gitu, ya simbol-simbol seperti ini. Oke, misalkan di sini contohnya ya bilangan oktal ya ini 1, 2, 1, 3 ya. Berarti artinya ini oktal. Nah, dirubah ke dalam bilangan desimal ya. Konsepnya sama kayak tadi yang bilangan biner ya, cuma bedanya basisnya. Kalau biner tadi 2, nah sekarang oktal itu 8. Kita mulai dari yang belakang di sini ya. 8 pangkat 0 ya, ini sama dengan 1 kan. 1 dikalikan 3 ya 3 ya. Sini hasilnya 3. Nah, kemudian ini 8 pangkat 1 8 ya. 8 kali 1 ya ini 8 ya. Kemudian 8 pangkat 2 ya 64, 64 kali 2 ya. Itu caranya ya. Nah, berapa ini hasilnya? 1 2 8. Kemudian 8 pangkat 3 ini ya 5 12 kali 1 ya 5 5 12. Nah, setelah itu tinggal dijumlahkan ya. Setelah itu dijumlahkan. Maka hasilnya berapa? Ya, hasilnya benar ya, sama ya. 651. Ya. Nah, cara penulisannya ini. Dituliskannya seperti ini, ya. Jadi perlu ada simbol-simbol ini ya. Jadi menunjukkan bahwa ini bilangan oktal, ini desimal. Ya, jadi hati-hati. Walaupun nilainya ini benar, tetapi nggak ada ini, nanti saya kurangin atau bahkan saya salahkan. Ya, nilainya salah kalau nggak ada ini. Ya. Oke, saya kira mudah ya. Kemudian bilangan oktal untuk pertambahan ya, untuk pertambahan. Ya, ya pada dasarnya juga sama ya. Cuman bedanya tadi kalau biner itu 2, nah kalau untuk oktal itu 8 ya. Itu bilangan oktal. Nah, ya. Kita lihat di sini langkahnya ya, ini ada langkahnya. Tambahkan masing-masing kolom secara desimal ya. Jadi tambahkan kolomnya secara desimal, kemudian ubah dari desimal ke oktal. Cara merubahnya tadi ini. Ya, ini cara merubah dari oktal ke desimal ya. Ya, ini tadi dijumlahkan ya secara tambahkan masing-masing kolom secara desimal. Jadi ini kita jumlahkan secara desimal ya, itu langkah pertama. Nah, kemudian ubah hasil desimal ke oktal. Nah, hasilnya berapa? Nah, kemudian kita rubah ke oktal. Ya, berubah dari desimal kan ini hasilnya dijumlah secara desimal. Nah, hasil desimalnya itu rubah ke oktal. Ya, tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Jika hasil pertambahan tiap kolom terdiri dari 2 digit, ya maka digit paling kiri merupakan carry untuk pertambahan pada kolom selanjutnya. Jadi kalau ini ada terdiri dari 2 kolom, maka yang satunya itu ditambahkan ke kolom selanjutnya. Sama kayak kayak yang tadi awal ya, kayak desimal. Bisa ada enggak? Ya, kayak desimal gini ya. Jadi kalau misalnya ini 7 ditambah 4 itu kan 11 kan. Jadi yang sini 1, nah yang satunya tambahkan untuk angka selanjutnya gitu. Ya. Konsepnya sama sebetulnya seperti desimal. Ya. Yang ini bisa dicoba ya. Saya kira bisa ya. Ini caranya. Ini bilangan oktal. Oke. Penjumlahan. Pengurangan juga pada dasarnya tadi sama ya. Konversi bilangan yang akan dikurangkan ke bentuk desimal. Ya, kemudian kurangan setiap bilangan desimalnya. Dan
Jika bilangan yang akan dikurangkan nilainya lebih kecil dari bilangan pengurang, maka pinjamlah. Nah, sekali pinjam, hati-hati. Ya, oktal sekali pinjam itu 8. Ya, tadi kalau biner 2, nah kalau desimal itu 10. Tadi juga sudah saya contohkan. Kemudian perkalian. Ya, kalian juga intinya sama di sini, kalikan setiap bilangan secara desimal. Ya, kalikan bilangan secara desimal. Oke. Ya. Kemudian konversi hasil oktalnya, ya kita konversi itu yang keduanya sama ya tadi. Kemudian yang ketiganya kalau nilainya ada 2 digit maka yang paling beda merupakan carry untuk jumlahkan ke angka berikutnya. Itu bilangan oktal. Nah, satu lagi di sini bilangan desimal, heksadesimal ya. Nah, heksadesimal itu 16 ya. Di sini ada 0, 1 sampai 9. Nah, ada penambahan di sini A, B, C, D, E, F ya. Ada penambahan ini ya, jadi 16. Ya, misal bilangan heksadesimal itu C7. Nah, ini 16-nya itu adalah basis ya, berarti artinya dia heksadesimal. Jadi makanya itu setiap penulisan ya untuk materi ini itu harus ada simbol ini gitu ya. Jadi kalau nggak ada nanti bisa saya salahkan. Nah, dalam sistem bilangan desimal ini, nah caranya ini ya, kita pisah 7 dan C dan 7 ya. Kita mulai dari belakangnya. 16 pangkat 0 ya, sama kayak tadi awal. 16 pangkat 0 berapa? 1 ya. Kemudian 16 pangkat 1 ya, 16 ya. Oke. Nah, C-nya itu berapa? Kita hitung dari sini ya. Ini 1, 2, 3. Ini urutannya seperti ini. Jadi nggak boleh diotak-atik lagi gitu. Ya. Jadi C itu berapa? Dihitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11, 11, 12, 13. Oke, jadi hitungnya dari sini ya. 9, 10, 11, 12. Ya, ini 12 yang C ya. Jadi ngitungnya bukan dari awal, tapi dari angka 9 ini. Nah, ini kalau A itu 10, ya ini 11, C-nya 12, 13, 14, 15 F-nya. Ya. Jadi C-nya itu 12. 12 dikalikan 16, maka dapat 192. Ditambah 7, maka dapat 199. Nah, ini desimalnya. Itu cara untuk merubah. Kira-kira bisa ya. Bisa desimal. Nah, kemudian pertambahan ya. Ya, ini juga nggak ada konsep, tinggal langsung ini kita uraikan gitu ya. Cara langkah pertama, tambahkan masing-masing bilangan secara desimal. Ya, jadi tinggal ditambahkan secara desimal, kemudian konversi hasil ke heksadesimalnya. Ya, jadi tambahkan secara desimal. Jadi misalkan ini D itu tadi berapa? Ya, saya tulis ini 10, 11, 12, D-nya 13, E-nya 14, ini 15. Ya, kalau D berarti 14 ya. Sorry, D itu 13 ditambah 1 jadi 14. 14 itu adalah E, itu bisa tulis E. Itu ya. Dan seterusnya ya. Saya kira mudah ya. Oke. Kemudian pengurangan juga sama ya. Ya, ini konsepnya, jadi langkah-langkahnya ya. Kemudian perkalian juga sama ya. Ini adalah angkanya, dikalikan setiap bilangan secara desimal, kemudian konversi hasil heksadesimal, hasilnya ya hasil desimalnya gitu maksudnya, berubah ke heksadesimal. Tadi caranya juga sudah saya contohkan. Oke, nah baru ke komplement ya. Oke, mungkin ini
untuk minggu depannya ya, komplement. Jadi itu dulu ya, nanti biar dipahami kalian bisa lebih paham ya. Oke, mungkin saya kasih apa ini nanti biar buat latihan. Nah, ini mungkin konversi tadi ya. Nah, ini mungkin sebagai tugas ya untuk minggu ini ya. Ini tugas minggu ini yang latihannya yang nomor 3 ini. Jadi ini rubah dari desimal ke biner. Nah, kemudian biner ke desimal. Ini dari oktal ke desimal, kemudian ke heksadesimal ya. Belum operasional ya. Jadi belum operasi ya, ini merubah ya. Nah, untuk operasinya mungkin ya mungkin kalian coba ya pahami. Oke, itu untuk perkuliahan hari ini saya coba untuk absen. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Pak, itu soal absen pada belum bisa kebuka semua Pak. Ya, ini saya mau absen gitu. Ya. Oke Pak. Jadi Masih. Mas absen jangan diuraikan nanti saya ini terbuka. Maaf Pak, sama satu lagi Pak, tempat pengumpulan tugasnya pada lewat semua waktunya Pak. Maksudnya? Jadi pada kelewat batas waktunya Pak. Kalau apa ini untuk hari ini kan pertemuan kedua ya. Di pertemuan satu itu tidak ada tugas itu hanya wadah gitu ya. Nah, untuk pertemuan ini nanti saya update ya, karena pas pada waktu saya bikin itu ya pada tanggal itu gitu. Jadi mungkin minggu kemarin gitu. Jadi mungkin sama ya, artinya minggu ini paling lambat gitu. Ya, bahkan mungkin sampai pertemuan ke-7 gitu ya. Tapi ini saya update, jadi artinya untuk tugas hari ini ya minggu ini berarti pertemuan kedua, berarti nanti kalian update di pertemuan update di pertemuan kedua gitu ya. Ini saya coba update ya untuk yang pertama untuk tugas. Nah, kemudian nanti coba saya update dulu untuk yang tugas. Jadi sekarang tanggal berapa, tanggal 30 ya, 30 September, berarti sampai tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 Oktober itu paling lambat untuk pengumpulan tugas sampai jam 3 ya. Oke, sudah saya update untuk tugas dari kelas. Ini kelas B ya. Oke, untuk kelas A ya update untuk tugasnya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Untuk absen apa sudah bisa Pak? ini saya baru mau saya absen. Oke baik, terima kasih Pak. Ya, jadi dengerin apa ini perintahnya.
Sana. Printer. Mohon maaf Pak, untuk pengerjaan tugasnya diketik apa tulis tangan? Tulis tangan boleh. Itu nanti diupload. Gitu. Baik Pak. Tapi tulis tangan yang jelas ya. Ya lebih baik tulis tangan aja ya. Oke. Oke, untuk tugas kelas A dan B sudah saya update ya sampai tanggal 7 minggu depan. Nah, sekarang untuk absensi ya. Oke. Absensi. Oke, untuk absensi kelas A ya, ini kelas A. Dan ya, untuk kelas A, Fahri Karunia. Hadir. Jadi apa ini bilangnya, kalau misalnya saya panggil Fahri Kurnia, panggilannya apa? Misalkan Fahri ya, bilang Fahri hadir gitu. Ya. Oke, Fahri Karunia. Fahri hadir, Pak. Siap. Ya. Terus Rafli. Bentar. Maaf Pak, untuk Rafli tadi izin keluar, dia kuotanya habis Pak. Tadi ngabari ke saya. Kalau habis ya berarti nggak dianggap itu, karena yang dilihat itu pada waktu dipanggil ini gitu. Ya. Kalau pengen hadir ya segera masuk itu, karena posisi ini yang saya isi ya pas pada waktu dipanggil. Ya. Ya, baru ada, berarti Rafli nggak ada ya. Terus Kriti Mauludin. Kriti hadir, Pak. Ya. Oh, siapa ini? Husen Kamil. Kaaf Husen Kamil. Raffi hadir, Pak. Raffi ya, Raffi Husen Kamil. Oke. Par oh, ini kelihatan.
Farhan ya. Farhan Triyono. Hadir Pak, hadir. Siapa hadir? Farhan Triyono. Ya, bilang namanya Farhan hadir gitu. Farhan hadir. Oke, Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Muhammad Taufik nggak ada ya. Oke, Muhammad Rizky. Torik hadir Pak. Siapa? Torik hadir. Torik. Oke. Kemudian Raden Rivaldi Winera Aliansyah. Raden. Ada ya. Febriansyah Triharyadi. Febri hadir, Pak. Oke. Tubagus Ahmad. Tubagus Ahmad Isam. Pak hadir Pak, tuh bagus hadir Pak. Farid. Izin Pak, Raden hadir Pak. Tadi ada masalah teknis laptopnya Pak. Siapa? Raden Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Farid Aditya. Farid hadir Pak. Siapa? Farid hadir. Oke. Galih Rahayu. Gali hadir Pak. Oke. Samsudin. Sam hadir Pak. Oke. Ahmad Iqbal. Iqbal hadir Pak. Oke. Syahrul Ramadan. Hadir, Pak. Siapa? Halo, Samsul Ramadan. Enggak ada ya. Oke. Muhammad Salahuddin. Hadir Pak. Siapa? Muhammad Salahuddin Ayubi. Oke. Andika Arya. Andika hadir. Oke. Pijar Desta. Pijar. Nggak ada ya. Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus hadir Pak. Oke. Ikra Afani. Ikra Afani hadir Pak. Oke. Noval Erlan. Novel Erlan. Ada ya. Fatwa Wijaya. Fatwa Wijaya hadir. Oke. Muhammad Farhan Fadilah. hadir Pak. Kofanda. Anda hadir Pak. Muhammad Noval Arya. Noval Arya hadir Pak. Oke. Saya ulang lagi di sini yang belum. Noval Erlan. Nggak ada. Pijar Desta Nuzulko. Nggak ada. Syahrul Ramadan. Nggak ada. Muhammad Taufik. Nggak ada. Rafli Ramadan. Nggak ada ya. Oke. Terus ini masih kelas A ya. Julia Putri Nadifa. Julia hadir, Pak. Septian Rizky. Septian Rizky Hidayat. Ada ya. Muhammad Noval Rizdian. Nova Rishidian hadir Pak. Oke, saya save nih. Nah, ini kelas A.
Assalamualaikum Pak. Punten Muhammad Taufik dari Ilkom A ada. Muhammad Taufik. Oke. Muhammad Taufik. Oke. Oke, kemudian kelas B. Cukup Yang tak. kelas Ding, ding. Eliza Ananda. Eliza hadir, Pak. Kemudian Riko. Riko hadir, Pak. Oke, Adika Bayangkara. Adika belum ada ya, nggak ada ya. Hadir, Pak. Oke. Siapa? Andika Bayangkara. Nggak ada Andika ya. Bayangkara hadir, Pak. Oke. Fadlir Rahman Ramadan. Hadir, Pak. Siapa? Bilang namanya ya, jadi biar terdengar atau lihat. Fadli Rahman Ramadan hadir, Pak. Mario. Hadir, Pak. Siapa? Mario, Pak. Jadi bilang nama langsung hadir gitu. Jadi biar terdengar dan terlihat gitu. Oke. Yuantio Firly. Yuantio hadir. Oke. Rifki Raffi Siswantoro. Raffi hadir, Pak. Oke. Muhammad Noval Hibran. Noval hadir, Pak. Muhammad Nur Ramadan. Hadir, Pak. Siapa? Muhammad Ramadan hadir. Muhammad Al-Mubarak. Al-Mubarak hadir, Pak. Hesti. Hesti hadir, Pak. Evin. Evin hadir, Pak. Nurleli Naura. Nurleli hadir, Pak. Oke. Eza Dwi Noval. Ezra hadir, Pak. Oke. Alfianda. Alfrianda hadir Pak. Muhammad Rehan. Raihan Ahmad Haidar. Haidar hadir, Pak. Oke. Raffi. Raffi hadir, Pak. Fredian Rahmat. Fredian hadir, Pak. Eri Habib Munawar. Belum ada ya. Oke, Muhammad Taufik Rizki. Taufik Rizki. Nggak ada. Danu Prastyo. Danu hadir, Pak. Nah, Farid Fardiansyah. Hadir, Pak. Amanda. Hadir, Pak. Arga Ramanda hadir. Muhammad Rizal. Ya. Hadir Pak, hadir Pak. Muhammad Rizal hadir. Oke. Oke, itu Maaf, Pak, itu untuk Muhammad Taufik Rizky sinyalnya lagi down, dia dari tadi berusaha ngomong nggak bisa, Pak, sinyalnya, Pak. Oke, ya. Pak MT Taufik Rizky hadir. Eri Habib. Nggak ada ya, Eri Habib nggak ada. Oh, Eri Habib aja. Oh, di sini. Bapak, mohon maaf sebelumnya, Bapak. Saya Noval Erhan Azmi belum absen tadi, Pak, dikarenakan kendala jaringan baru bisa masuk.
Oke, sebentar ini kelas B ya, kelas B udah ya. Oke. Udah kepanggil semuanya ya. Siapa tadi? Naufal Erlan Azmi Pak, kelas A. Novel Azmi. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin ini ya, ini perkuliahan hari ini. Untuk absen udah, tugas sudah, materinya tinggal kalian download di LMS ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk absen kadang bisa mungkin saya panggil suatu saat, atau bisa mungkin kalian bisa absen sendiri gitu. Jadi selalu standby. Apa yang saya panggil ada, ya berarti absen gitu. Kalau tidak ada ya bisa gitu. Karena ini ya untuk keadilan juga gitu ya. Takutnya dia nggak hadir, izin atau segala macam kan kita nggak tahu juga gitu ya. Oke, jadi itu ya untuk absensi ya ini untuk melatih kedisiplinan juga ya. Oke, kemudian tugas ya jangan lupa untuk minggu depan di-upload. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Tadi kita bahas bilangan ya. Jadi ada bilangan desimal, bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Operasionalnya dan konversi ya tadi ya. Dan nanti mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Karena ini materinya masih banyak ya, ada 70 ya. Oke, mungkin ini dilanjut untuk minggu depan. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya ya. Ya intinya manfaatnya itu sistem digital ya yang kemarin ya, artinya sangat bermanfaat gitu ya. Artinya untuk perubahan-perubahan itu juga kalian harus pahami seperti itu. Karena itu yang menjadi dasar. Oke. Ini Julia kenapa? Ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Pak. Tadi itu masalah absen. Oke, kalau tidak ada, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, oh ya, untuk video-videonya yang di LMS tolong dibaca, itu adalah rekaman ya, rekaman ya seperti ini kuliah saya Zoom, kemudian saya rekam, saya masukkan ke YouTube, kemudian saya masukkan ke LMS juga. Jadi takutnya mungkin kalian materi kemarin, nah bisa kalian lihat lagi, bisa kalian dengarkan lagi gitu. Jadi biar double gitu. Jadi biar informasi atau materi itu bisa diulang lagi ya. Ya mungkin itu saya kira. Terima kasih ya. Saya izin live.